Ya, Assalamualaikum. Sekarang saya akan membahas tentang latihan 1 dasar kefarmasian. Yang pertama, pertanyaan tentang obat yang membantu untuk melakukan pengenalan penyakit. Di sini kita bisa lihat pengenalan penyakit berarti untuk diagnosa. Mendiagnosa, mengetahui. Berarti jawabannya adalah obat diagnostik. Yang kedua, yaitu tanggal kadaluarsa obat. Tanggal kadaluarsa obat itu apa? Di sini banyak sekali yang salah. Kebanyakan jawabannya itu ini hampir mirip-mirip ya jawabannya. Yang benar adalah tanggal yang menunjukkan batas akhir obat masih memenuhi syarat baku. Di sini ada jawabannya di materi yang saya berikan terakhir yang di PPT PowerPoint. Kemudian yang ketiga, dalam istilah kelarutan yang dimaksud agak sukar larut adalah, sini bisa dilihat di materi, yaitu jawabannya 30 sampai 100. Nanti kalian hafalkan, di situ ada macam-macam kelarutan. Kemudian selanjutnya, di bawah ini merupakan perkembangan dari ilmu farmasi. Yaitu kecuali, di sini ada kecualinya, yaitu fisika. Kemudian selanjutnya, kelarutan suatu zat X dalam Farmakope Indonesia 1 sampai 10, maka istilah kelarutannya adalah, di sini masih ada yang salah jawabannya beberapa, yaitu mudah larut. Kemudian jika dalam monografi dinyatakan terlindung dari cahaya, yang dimaksudkan adalah agar penyimpanannya dilakukan pada wadah yang titik-titik. Wadah yang apa? Wadah yang tidak tembus cahaya. Kemudian pada suatu label kemasan obat X tertera bahwa penyimpanan obat tersebut berada pada suhu sejuk, maka suhu tersebut adalah 8 dan 15 derajat. Kemudian di dalam buku Farmakope Indonesia terdapat hal berikut ini, kecuali. Nah, kalian yang sudah punya buku Farmakope bisa dilihat ada apa saja di sana. Standarisasi obat, persyaratan kemurnian bahan, sifat kimia dan fisika obat ada, cara pemeriksaan ada, yang tidak ada adalah efek samping. Nah, sekian. Ini bisa jadi bahan untuk ujian ulangan harian. Nanti saya keluarkan sebagian dari latihan. Terima kasih. Selanjutnya yang latihan 2. Di bawah ini yang bukan syarat lemari narkotik atau psikotropik adalah yang mana? Yang lainnya ini benar kecuali terbuat dari kaca, karena harus terbuat dari kayu. Manakah obat di bawah ini yang termasuk obat bebas? Jelas ya, di sini bisa terlihat amoksisilin ini obat keras, doksisiklin ini juga, cefadroxil, ampicillin ini juga antibiotik, jadi termasuk obat keras semua kecuali paracetamol. Kemudian rifampicin termasuk dalam obat golongan. Rifampicin ini termasuk antibiotik,
berarti termasuk golongan obat keras. Pada sediaan betadine gargle terdapat peringatan. Peringatan apa? Yuk, gargle itu obat kumur. Obat kumur berarti termasuk P nomor 2. Awas, obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Kodein disimpan di tempat khusus dan terkunci. Istilah yang dimaksud dengan tempat khusus dan terkunci adalah kodein termasuk obat apa? Obat narkotika golongan 3. Jadi adalah lemari narkotik dan psikotropik. Obat di bawah ini yang disimpan di etalase obat bebas. Jadi kalau di apotek disimpan di depan sendiri. Itu obat apa? Obat, ingat obat ya. Amoxicillin tablet, obat keras, enggak mungkin. Tensokrep ini yang biasanya dibuat kayak perban buat orang yang biasanya patah tulang atau keseleo itu pakai tensokrep, warnanya coklat, dia lentur. Ini termasuk alat kesehatan. Hansaplast bisa ditaruh di etalase depan, tapi dia bukan termasuk obat, jadi tidak termasuk. Cefadroxil ini antibiotik, obat keras. Nah, jawabannya adalah bodrexin tablet. Kemudian pernyataan yang benar di bawah ini adalah pelaporan narkotika dan psikotropika dilakukan setiap bulan. Obat keras dibeli tanpa resep dokter adalah prekursor. Ini keliru ya. Obat bebas terbatas, logo lingkaran warna hijau. Kemudian amfetamin adalah salah satu contoh OA. Amfetamin ini adalah psikotropik. OKT, obat keras tertentu, adalah golongan obat saluran cerna. Bukan, obat saluran cerna bukan termasuk OKT. Jadi yang benar adalah pelaporan narkotika dan psikotropika dilakukan setiap bulan. Kalau prekursor ini dia termasuk golongan prekursor ini biasanya untuk narkotik atau psikotropik. Dia yang bisa prekursor itu zat-zat yang nanti kalau diolah bisa menyerupai narkotik dan psikotropik. Istilahnya bahannya lah ya. Diazepam termasuk obat golongan diazepam, pam, nitrazepam, dan lain-lain termasuk. Di bawah ini obat yang termasuk psikotropik golongan 3 adalah pentobarbital. Kalau yang pam itu golongan 4. Kemudian yang terakhir obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter, yaitu golongan OWA, yaitu obat kontrasepsi. Kalau lidocain ini adalah injeksi anestesi. Diazepam, psikotropik. Dein, narkotik. Fenobarbital, psikotropik. Kemudian latihan 3. Alat di bawah ini berguna untuk mengambil bahan. Ini alat apa? Ini adalah sendok penyu, sendok tanduk. Untuk mengambil bahan padat, serbuk ya. Kemudian untuk mengambil bahan yang beraroma kuat seperti mentol pada gambar di bawah ini digunakan alat. Kita kalau ngambil mentol pakai apa? Pakai sendok porselen. Alat di bawah ini adalah timbangan miligram. Kemudian cara menggerus atau mencampur obat adalah dengan cara memutar stamper dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Sudip adalah alat untuk apa?
membersihkan sisa obat yang menempel di mortir. Kalau menghomogenkan obat, mencampur obat, itu adalah mortir dan stanver. Mengambil sediaan padat, sendok, penyu. Membagi sediaan dalam beberapa bungkus itu bisa memakai perkamen. Kemudian alat di bawah ini adalah timbangan gram. Kalau timbangan digital itu timbangan yang pakai baterai itu ya bisa. Terus kemudian miligram itu yang ada pintunya, ada wadahnya itu, buka tutupnya itu. Kemudian alat yang ada di gambar di bawah ini itu disebut apa? Ini adalah gelas arloji atau kaca arloji. Alat di bawah ini berfungsi untuk, ya, gambar apa ini? Gambar pinset. Pinset adalah untuk mengambil anak timbangan. Alat di bawah ini berfungsi untuk mengukur volume larutan, jelas bukan. Ini fungsinya kelas ukur. Menimbang bahan cair, bukan. Mencampur bahan padat dengan suatu pelarut, ini juga bukan. Ini adalah fungsi Erlenmeyer. Menampung bahan cair juga bukan. Yang jelas adalah menggerus, menghaluskan, mencampur, dan melarutkan bahan sampai homogen. Menimbang bahan cair atau kental dan bersifat oksidator menggunakan pakai apa? Kalau menimbang bahan cair atau kental dan bersifat oksidator, kita bisa menggunakan gelas arloji.